Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip di Semarang. Dia beken biasa dipanggil Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama channel Goen GN. Kita malam ini dalam program channel khusus, program Hit and Hot. Kali ini saya bersama seorang yang sedang hot. Ini dia, Indi Raffi Mahardika. Oke bro. Ini seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip di Semarang. Dia beken biasa dipanggil Raffi, tapi walaupun kadang katanya ada yang sering manggil Baba ya. Iya benar. Ya, tapi ya saya lebih senang dipanggil Raffi sih, kayaknya lebih keren. Tapi oke lah kalau ada yang manggil Baba. Nah, dengar-dengar ceritanya ini Mas Raffi ini sedang KKN, program KKN ya Mas ya? Iya. Semester berapa ini biasanya KKN? Semester 6, kalau di FK Undip semester 6. Oh semester 6 gitu ya, berarti ini baru mulai dengan KKN ya, semester 6 ya. Dan dengar-dengar pula sekarang KKN sedikit berbeda nih. Yang saya dengar KKN itu sekarang tidak seperti zaman saya dulu mungkin ya, berangkat kemana bareng-bareng berapa orang. Tapi yang saya dengar sekarang itu KKN-nya katanya di daerah sendiri, betul? Iya memang benar, untuk tahun 2020 Iya. karena ada pandemi COVID-19 ini, jadi KKN semua dilaksanakan di desa masing-masing. Oh. Jadi sistemnya itu seperti Bali Deso, Bangun Deso. Wih, slogan siapa nih Bangun Deso, Bangun Deso? Ya itu memang slogan yang dari Undip. Oh dari Undip itu ya. Oh. Kalau nggak salah dulu terkenal dengan slogannya Gubernur Bibit Palu ya Pak ya, Bangun Deso, Oh iya Bangun benar, Deso, mungkin, gitu ya. mungkin ada ya referensi dari situ. Nah. Oke lah, berarti ini Bali Deso, Bangun Deso kembali ke desa Raffi. Ini sebenarnya Raffi desanya di mana sih? Saya kebetulan di desa Pasiraman Kidul, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Oh gitu nih. Kalau pengen sedikit dengar ceritanya nih, bagaimana sih perasaannya KKN balik lagi ke desanya sendiri, mesti setiap hari tetap ketemu orang tua, ketemu saudara gitu loh. Gimana perasaannya? Ya ada plus minusnya sih rasanya. Untuk plusnya itu terutama kita bisa kembali bersama keluarga, terus setiap hari bisa bertemu dengan keluarga, lalu kita bisa kembali berkenalan dengan tetangga-tetangga sekitar yang mungkin kita semua sudah meninggalkan mereka karena kita sedang kuliah di Semarang. Begitu. Nah mungkin sisi negatifnya adalah untuk beberapa kasus nih, seperti yang ada di Jakarta itu ada banyak kesulitan dari teman-teman yang di Jakarta untuk melaksanakan KKN di desa sendiri karena apalagi jika desanya itu sudah sangat mapan gitu kan, mungkin malah tidak ada yang bisa kita abdikan di sana, malah kita yang memang bisa jadinya belajar dari sana begitu. Oh berarti bukan balik desa bangun kota gitu ya? Oh ceritanya seperti itu ya. Oke lah Mas, ini ceritanya saya panggil Raffi aja ya. Iya. Oke deh, Raffi. Ini kira-kira dalam program KKN ini Raffi apa sih yang direncanakan di desamu dalam masa pandemi yang kayak gini, yang sedang kita sendiri harus sedikit jaga jarak. Padahal kalau KKN kita sering banyak tatap muka dan sebagainya. Gimana Mas? Jadi kalau untuk KKN, program KKN saya di Desa Pasiraman Kidul, setelah saya observasi keadaan di lingkungan sekitar, itu saya melihat, saya membandingkan bahwa pada sebelum era new normal dengan setelah era new normal, itu terlihat bahwa sebelum era new normal itu masyarakat sekitar masih menggunakan masker, masih rajin menggunakan masker, jaga jarak seperti itu. Nah, tapi setelah era new normal ini, masyarakat sekitar justru saya lihat malah melepas maskernya. Kemudian apa ada anggapan bahwa new normal itu wah udah normal nih gitu. Nah, itu benar sekali. Nah, ketika saya tanyakan ke beberapa tetangga sekitar, mengapa sih kok melepas masker seperti itu? Nah, mereka kebanyakan jawabnya, loh kan situasi sudah normal. Oh alah, berarti tugas berat Raffi dong memberikan penyuluhan pemahaman kepada masyarakat apa sih sebenarnya itu new normal itu udah pernah menyampaikan. Benar sekali. Jadi oleh karena itu saya di sini mengusung salah satu programnya adalah untuk edukasi mengenai perubahan gaya hidup di era new normal. Yang pertama juga kita menegaskan kembali makna new normal itu seperti apa, bahwa new normal itu bukanlah normal gitu ya, tapi normal dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, tata laksana kehidupan yang baru gitu ya. Nah, selain itu juga mengajarkan perubahan gaya hidup di era new normal
dengan media penyuluhan dan juga media edukasi poster begitu. Apa contohnya? Udah apa pernah buat? Nah ini saya membawa sampel posternya, mungkin bisa dilihat ini satu silahkan. Ini. Oh ternyata nih. Ini bisa ditunjukkan. Raffi sudah membuat poster. Poster ini apa? Dipegang sendiri apa dibagi masyarakat atau dipasang di mana? Nah ini saya membuat dua poster. Jadi poster yang pertama ini ukuran A3 ini nanti rencananya ini kemarin sudah saya gunakan untuk penyuluhan. Jadi ini digunakan untuk saya pegang dan supaya masyarakat. Kenapa saya pilih poster? Supaya masyarakat ini bisa maksud saya pesertanya itu bisa melihat dengan jelas apa yang ditampilkan dalam poster karena ukurannya besar. Nah nanti juga poster ini juga bisa nanti ditempel di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, mungkin seperti tempat ibadah, musola, masjid, kemudian di balai desa, kemudian di tempat-tempat lainnya yang sering dikunjungi masyarakat. Nah selain itu juga saya menyediakan yang bentuk ukuran A4. Ini juga nanti akan diberikan kepada masyarakat peserta penyuluhannya. Masing-masing mendapatkan satu poster seperti ini. Jadi selain mereka dapat melihat yang saya tampilkan di depan, mereka sudah dapat melihat sendiri. Untuk dibaca-baca gitu ya, apa cukup mereka perlu disampaikan ke keluarga mereka di rumah? Nah, benar sekali ini. Nah, kemarin saya juga sudah menitipkan pesan kepada mereka, kepada peserta penyuluhan bahwa kalau bisa apa yang saya sampaikan, apa yang sudah disampaikan di penyuluhan kemarin itu disampaikan kepada keluarga masing-masing. Dan memang, jadi semacam kayak pesan berantai gitu ya? Iya, benar sekali. Dan memang apa yang saya rencanakan di program ini dari awal itu sudah mengincar kepala keluarga. Tujuannya adalah karena kepala keluarga itu kan yang paling diayomi lah di keluarga begitu. Diayomi, dipercaya. Gitu. Sehingga apa yang saya sampaikan harapannya ketika disampaikan kepada keluarganya, keluarganya bisa percaya kepada si kepala keluarga tersebut. Oke para lover, dan kalau para lover ingin tahu, inilah Raffi saat melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Semester 6. Jadi di sini kemarin saya sudah bertemu dengan apa itu COVID-19. Ganti atapnya, lalu salah, kemudian kunci, seperti ini. Ganti atapnya, kemudian tukar, naik lagi lagi di lapang. Tadi kita sudah lihat bagaimana Raffi sedang melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan saya pikir masa KKN cuma gitu-gitu aja sih gitu. Jadi mestinya ada kegiatan yang lain dong dalam program KKN ini. Apa Mas? Dalam penunjang kegiatan KKN Raffi selain dari program tentang pandemi ini. Oke. Jadi dari Undip sendiri sudah merancang mahasiswanya untuk membuat dua program. Yaitu program yang pertama program wajib dan juga program lainnya. Nah, program wajib di sini temanya ada dua, yaitu tema yang pertama adalah tema terkait dengan COVID-19 yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tema yang kedua adalah terkait dengan SDGs. Nah, apa itu SDGs? Jadi SDGs itu adalah Sustainable Development Goals atau bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu tujuan yang sudah disepakati oleh berbagai pimpinan negara untuk diterapkan di negara masing-masing, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Di situ ada 17 poin, di mana saya di sini karena sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, di sini saya mengambil salah satu poin, yaitu apa di poinnya yang diambil apa nih? Nah, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Atau Raffi ngambil ini dengan alasan kesehatan masyarakat masih kurang, kesedarannya masih kurang, atau gimana? Apa yang ada dalam pikiran kamu ngambil masalah yang ini? Nah, untuk masalah yang terkait dengan SDGs, ini juga saya sudah survei dan melihat observasi lingkungan dan bertanya juga kepada bidan desa mengenai data-data di Pasiraman Kidul. Dasar kepala desa juga? Iya. Siapa nih kepala desanya nih? Kenal nggak nih? Itu adalah Pak Herman Pujiato. Pak, itu kenal juga. Berarti udah ngadep ya? Iya, sudah. Nah, kemudian kepada bidan desa minta data kesehatan di Pasiraman Kidul. Ternyata saya lihat setelah saya analisa, di sini ternyata banyak juga dari lansia di sini yang menderita hipertensi. Hipertensi? Iya, benar sekali. Itu termasuk
penyakit kardiovaskular yang di zaman modern ini dong. Iya benar. Itu nggak cuma dari zaman modern, memang itu sudah penyakit yang dari dahulu kala dan memang sampai saat ini masih jadi problem utama di seluruh dunia, termasuk Indonesia salah satu. Indonesia. Iya. Nah, yang kamu lakukan apa nih? Nah, jadi karena saya melihat nih, saya sebenarnya sebagai salah satu masyarakat nih melihat posyandu lansia di sini juga. Kemarin saya tanyakan ternyata belum jalan kembali. Tidak jalan. Kenapa ini? Karena adanya pandemi COVID. Oh, pandemi COVID. Ya, sebenarnya sudah berjalan setiap bulan. Namun sejak adanya pandemi belum dimulai kembali. Oh, karena mungkin faktor social distancing ini. Iya, benar sekali. Dan dari pihak Desa Persiraman itu juga masih memikirkan kira-kira bagaimana rancangan kegiatannya nanti di era yang normal seperti ini. Oh. Nah, oleh karena itu saya inisiatif lah, saya memikirkan lansia di sini gimana mereka mengontrol tekanan darah masing-masing. Akhirnya saya berinisiatif untuk mengadakan program pengukuran tekanan darah lansia dan edukasi terkait pencegahan hipertensi dan juga kepatuhan minum obat hipertensi begitu. Ya soalnya usia udah tua, hipertensi ini termasuk komorbid di pemberat pada saat pandemi ini ya. Iya, benar sekali. Keren banget Mas. Keren banget. Lu sebagai anak muda bisa berpikiran bagaimana mensejahterakan masyarakat, tapi juga penting nih kamu ngajarin ke masyarakat bagaimana cara hidup sehat, nggak diantaranya cuci tangan nggak? Benar sekali. Jadi program saya ini meski program itu adalah program terkait dengan SDGs, terutama terkait dengan pencegahan hipertensi. Di sana setelah saya mengukur tekanan darah dari lansia tersebut, apabila lansianya ternyata tekanan darahnya masih normal, itu saya berikan edukasi pencegahan hipertensi. Nah, kemudian apabila lansianya ternyata tekanan darahnya tinggi, saya beri edukasi untuk makanan apa saja yang harus dihindari, kemudian kepatuhan minum obat begitu. Nah, saya juga selalu menyisipkan, karena ini sudah suatu hal yang wajib ya di era pandemi COVID-19 ini, saya pasti selalu menyisipkan untuk selalu jaga kesehatan selama COVID, selalu cuci tangan 6 langkah. Oh gitu. Kemudian oke, nih. Selalu nih. 6 langkah ya, cuci tangan 6 langkah ya. Oke deh pemirsa, nih. Inilah dia cuci tangan 6 langkah yang dilakukan oleh Raffi. Oke, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Jadi yang pertama, kita akan cuci tangan di wastafel nih, kita ambil contoh. Kemudian kita nyalakan dulu kerannya, kemudian kita basahi tangan kita. Nah, kemudian kita ambil sabun cair. Nah, kemudian di sini adalah cuci tangan 6 langkah dimulai, yaitu dengan singkatan tepung, selaci, puput. Nah, tolong diingat-ingat, tepung, selaci, puput. Jadi tepung, selaci, puput itu apa? Yang pertama, telapak. Jadi telapak kita memutar seperti ini. Kemudian pung, yaitu punggung. Kemudian kita ke punggung. Bergantian. Kemudian setelah itu adalah sela, yaitu di sela-sela jari. Kemudian ci, yaitu mengunci, jadi kita mengunci tangannya. Kemudian bergantian. Nah, kemudian puput, yaitu putar dan putar. Putar yang pertama adalah seperti ini, di jempol. Kemudian putar yang satunya lagi adalah di telapak untuk membersihkan kuku. Nah, setelah selesai kita basuh lagi dengan air. Kemudian setelah bersih kita harus mematikan kerannya. Nah, cara mematikan kerannya jangan menggunakan telapak tangan yang sudah bersih. Jadi kita menggunakan siku. Nah, begitu. Itu adalah cara cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Oke, tadi sudah kita lihat tata cara cuci tangan 6 langkah oleh Raffi ya, tapi tadi saya sedikit baca-baca nih. Ini di dalam postermu ada kata-kata cemilir itu. Apa sih Mas cemilir itu, Pi? Nah, jadi semilir ini adalah singkatan yang saya buat dari hasil saya mencari materi. Jadi semilir itu ada 7 hal yang kita harus lakukan di era new normal. Nah, semilir itu yang pertama S. Nah, S itu apa? S itu segera mandi. Oh, segera mandi. Segera mandi. Nah, segera mandi setiap kita habis beraktivitas di luar rumah. Dan sebelum kita berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Oh, gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah ketika kita keluar, kita tidak tahu apakah tubuh kita membawa virus, sehingga
kita harus segera mandi begitu supaya virus di tubuh kita bisa tereliminasi. Yang E. Kemudian yang E adalah etika batuk dan bersin yang benar. Oh, nah, gitu. Ada etikanya batuk biar sopan gitu, apa gimana? Oh, bukan. Jadi yang dimaksud dengan etika batuk dan bersin yang baik dan benar adalah bagaimana cara kita untuk batuk akan tetapi tidak menyebarkan droplet pernafasan di kemana-mana begitulah. Oh, oke, jadi terhalang mungkin ya? Iya, terhalang. Jadi caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi tangan kita di sini menutupi mulut dan kita batuk di sini. Nah, begitu. Oh, gitu. Itu etika batuk para pemirsa ya. Nah, perlu diketahui kenapa kita batuknya nggak pakai tangan seperti ini, karena tangan kita di sini, ini tangan kita mudah untuk menyentuh bagian tubuh seperti muka dan kemudian mata, hidung dan mulut yang menjadi jalur masuk dari virus corona gitu. Sekarang yang M. Nah, kemudian yang M ini adalah masker. Jadi masker itu harus selalu digunakan setiap kita beraktivitas di luar rumah atau setiap kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan masker ini harus menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Begitu. Nah, mungkin banyak orang yang saya sesak nih pakai masker. Masker sesak gitu. Nah, itu. Nah, meskipun sesak, masker ini harus tetap digunakan menutupi hidung dan juga mulut. Karena tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dan juga untuk melindungi orang lain di sekitar kita gitu ya. Sekarang I. Nah, kemudian yang I. Yang I adalah interaksi sosial. Nah, maksud interaksi sosial adalah interaksi sosial harus dibatasi. Jadi kalau semisal ada acara kumpul-kumpul yang nggak penting itu kalau bisa dikurangi gitu ya. Jangan gosip-gosip dengan tetangga. Gampang kita ngumpul dengan tetangga gitu ya. Oke, itu dikurangi begitu. Batasi ya di masa pandemi ini kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak penting. Kemudian yang L. Nah, kemudian yang L itu adalah lipat dan simpan masker apabila kita akan makan. Nah, seringkali nih orang-orang di luar sana kalau misalkan mau makan kan ya sering maskernya itu diturunkan ke dagu begitu. Nah, padahal kan di dagu itu juga mungkin sudah terkena dari virus corona. Banyak beredar itu ya, di sini gambarnya merah, tertulis itu jadi nggak boleh gitu ya. Nah, terus apa lagi nih setelah L? Nah, kemudian setelah L adalah yang I yang kedua. Nah, I yang kedua itu ya adalah imunitas atau daya tahan tubuh harus dijaga. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga daya tahan tubuh? Cara kita menjaga daya tahan tubuh yaitu dengan yang pertama adalah diet yang seimbang. Jadi kita harus makan makanan gizi seimbang. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas fisik setiap harinya harus aktivitas fisik cukup lah, Kemudian yang terakhir adalah istirahat yang cukup, jangan begadang yang tidak perlu begitu. R sekarang. Nah, sekarang yang R adalah rajin cuci tangan 6 langkah. Yang tadi itu ya sudah kita dengan tangannya. Oke lah para lover semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ngobrol bareng dengan Raffi secara panjang lebar tentang KKN Bangun Deso Balik Deso. Jadi pada intinya dia sudah menerapkan tentang pola KKN di masa pandemi ini dengan semilir, dengan penyuluhan, dengan tata cara hidup sehat, dengan cara mengajarkan cuci tangan, dengan pembagian masker, ya, dan juga tadi dikatakan tentang SDGs ya, dengan cara meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dengan pengukuran tensi bagi para lansia dan sebagainya. Oke deh para pemirsa, terima kasih sekali. Itulah obrolan singkat kita dengan KKN dari peserta KKN kita yang di desa Bangun Desa dari Indi Raffi Mardika. Dan jangan lupa kita tunggu program selanjutnya dalam program channel Hit and Hot. Oke pemirsa semuanya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.